Bible bukan Injil. Injil bukan Bible. Saya terangin. Injil Euangelion. Perhatikan baik-baik. Injil Euangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil Euangelion. Bahasa Yunani koine. Bahasa Arabnya Injil. Udah ya? Ya, pegang tuh. Pegang ya. Kabar baik yang diturunkan Allah sebagai kitab suci kepada Isa ibnu Maryam. Pegang. Bukan Bible yang diturunkan kepada Isa. Bible itu asal katanya dari bahasa Yunani koine. Biblos. Biblos. Biblos itu artinya note, bahasa Inggrisnya. Note, N-O-T-E, note, catatan. Karena Biblos itu adalah terdiri dari banyak catatan, maka bahasa Inggrisnya adalah Oke, saya skip dulu kamu punya video ya. Saya kasih jelas. Ini macam budak-budak sekolah minggu nih Ustaz. Kamu kata Injil bukan Bible. Bible bukan Injil. Iya, betul untuk anak-anak sekolah minggu. Sebab Injil ada di dalam Bible ini. Begitu juga dengan kitab Taurat ada di dalam Bible ini. Begitu juga dengan kitab Mazmur ada di dalam Bible ini. Jadi Injil bukan Bible sebab Injil ada di dalam Bible ini. Paham tak budak-budak? Asal you tahu Ustaz Kainama bahwa kitab Taurat itu ada 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semuanya ditulis oleh Nabi Musa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. 1500 tahun sebelum Kristus ada, Musa sudah menulis 5 kitab Taurat itu. Dan ada di dalam Bible ini, bukan di luar Bible. Manakala kitab Mazmur, sebahagian besarnya kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud pada sekitar tahun 920 Masehi, sebelum Masehi. Dan sebahagian besarnya itu kitab Mazmur ditulis pada zaman Musa, zaman para nabi sampai zaman Zakaria. Hanya sebahagian besar ditulis oleh Raja Daud pada tahun 950 Masehi. Budak-budak kau ini Ustaz. Manakala kitab Yesaya pula ditulis pada tahun 720 sebelum Masehi, sebelum Yesus Kristus. Tapi ada juga di dalam Bible ini. Bukan lain kitab Yesaya, lain kitab dalam Bible, semua ada di sini. Manakala kitab Injil, 4 kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis pada tahun 45 sampai 57 Masehi. You paham kah Ustaz? Yang Injil itu ada di dalam Bible ini, bukan di luar Bible. Ditulis oleh 4 orang murid Tuhan Yesus penulis Injil pada tahun 45 sampai 50 tahun Masehi, selepas Yesus naik ke surga. Maka itu dalam kenyataan Yohanes, antara penulis kitab Injil ini, dia katakan begini di dalam 1 Yohanes bab 1 ayat yang ke-1. Dia berkata begini, apa yang ada sejak dahulu, sejak semula, yang kami tahu, kami dengar, kami nampak, kami jama, itulah yang kami tulis untuk kamu. Apa yang Rasul Yohanes, apa yang Rasul Markus, Matius, Lukas saksikan dengan mata sendiri tentang perbuatan pelayanan Tuhan Yesus, itulah yang mereka tulis untuk kita. Oh, pahamkah apa itu Injil? Injil berarti kabar kesukaan, kabar gembira.
Bukan Injil, bukan Taurat, bukan Mazmur, bubuk jatuh dari langit macam buah mangga. Bukan begitu, ditulis dengan para nabi dan para penulis kitab berdasar komitmen antara para rasul dan Allah sendiri melalui Roh Kudus. Pahamkah? Begitu juga dengan Al-Quran Anda ini. Al-Quran Anda ini, di sini semua terhimpun kitab-kitab seperti kitab Al-Baqarah, surah Jin, dan surah-surah yang lain. Di dalam kitab kamu ini ada juga surah Jin, surah sapi betina. Asal Anda tahu surah Al-Baqarah itu adalah dinamakan sapi betina. Kita tidak tahu kapan si sapi betina pandai menulis, pandai membaca, kita tidak tahu. Tanya sahabat Allah kamu. Dan kita tidak tahu kapan tuh Jin pandai menulis kitab dia dan kapan dia bagi sama nabi kamu, kita tidak tahu. Tanya sama Allah kamu. Kita tidak tahu. Oke. Salam toleransi.